Perkenalkan, nama saya Novasari, NPM 1875243, Program Studi Akuntansi kelas 5B, Politeknik Negeri Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai buku pembantu piutang dan hutang. Dalam sebuah perusahaan, mulai dari skala kecil hingga besar, sebuah pencatatan keuangan adalah yang paling penting dalam semua usaha. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan perusahaan harus terpantau dengan jelas sehingga dapat menjadi acuan untuk langkah berikutnya. Dalam akuntansi, pencatatan keuangan dilakukan dengan menggunakan dua kumpulan catatan transaksi yang lebih sering disebut buku besar umum dan buku besar pembantu. Namun di sini yang akan saya jelaskan adalah hanya buku besar pembantu piutang dan hutang saja. Selanjutnya, pengertian buku pembantu hutang dan piutang. Buku pembantu piutang atau Account Receivable Subsidiary Ledger adalah tempat khusus untuk mencatat perubahan dari piutang atau tagihan kepada pihak perusahaan atau debitur secara individual, perusahaan tertentu saja. Sedangkan buku pembantu piutang atau Account Payable Subsidiary yaitu buku besar yang mempunyai fungsi sebagai wadah untuk mencatat seluruh perubahan hutang kepada kreditur secara individual atau khusus. Fungsi buku pembantu hutang dan piutang. Yang pertama, fungsi buku pembantu hutang, yaitu untuk mencatat perincian hutang perusahaan kepada masing-masing kreditur. Yang kedua yaitu fungsi buku pembantu piutang, untuk mencatat perincian piutang perusahaan kepada masing-masing langganan debitur. Selanjutnya, prosedur buku pembantu hutang dan piutang. Yang pertama, dicatat dalam buku jurnal yang dibukukan ke dalam buku besar. Bisa setiap pos jurnal secara kolektif atau secara individu. Sedangkan yang kedua yaitu sesudah diposting ke dalam buku besar, yang dilakukan selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam buku besar pembantu. Lalu pada setiap akhir periode akan dibuatkan daftar saldo. Daftar saldonya itu kita jadikan satu. Misalnya ada hutang atau piutang ada 4, maka 4-4-nya itu kejadian satu. Kecuali kalau di buku besar pembantu itu kita di masing-masingkan dahulu. Selanjutnya, sumber data pencatatan buku pembantu piutang. Yang pertama, dari faktur penjualan. Yang kedua, dari bukti penerimaan. Yang ketiga, dari nota debit atau kredit atau sering disebut dengan jurnal umum. Sumber data pencatatan buku pembantu hutang. Yang pertama, dari faktur pembelian. Yang kedua, dari bukti pengeluaran kas. Sedangkan yang ketiga, dari nota debit atau kredit, sama seperti piutang tadi atau jurnal umum. Berikut format buku pembantu hutang dan piutang. Tertanggal, keterangan, referendum, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Jika dia hutang, maka saldo normalnya ada di kredit. Jika dia piutang, saldo normalnya ada di debit. Berikut contoh soal transaksi hutang pada PT Alon-Alon Asal Kelakon pada bulan Februari 2020. Ada hutang, data hutang kepada kreditur ada 3, maju mundur sebesar 3.200.000, sejahtera selalu 2.600.000, pantang menyerah 2.700.000, sehingga totalnya menjadi 8.500.000. Kemudian ada transaksi dan pembayaran hutangnya. Langsung ke jawaban. Jika kita ingin membuat buku besar pembantu hutang atau piutang, maka hal pertama yang akan kita buat adalah kopnya. Seperti ini kopnya. Kemudian kita harus lengkap. Tulis nama kreditur, nomor HP-nya berapa,
Namun jika ada email maka ditulis email. Namun jika tidak ada emailnya, diabaikan saja. Seperti ini, saya buatkan tabelnya. Ternyata pada tanggal 1 ini UD Sejahtera Selalu ini mempunyai saldo awal sebesar 2.600.000 karena dia hutang, maka saldo normalnya ada di kredit. Terus pada tanggal 18 UD Sejahtera melakukan pembayaran hutang sebesar 1.600.000, maka refnya ada di jurnal pengeluaran kas sebesar 1.600.000 karena dia membayar hutang, maka hutangnya berkurang. Hutang berkurang ada di debit. Jadi saldo ini kita kurangkan dengan pembayaran hutang pada tanggal 18 ini sebesar 1.600.000, maka saldonya menjadi 1 juta, berkurang. Kemudian pada tanggal 25 Februari ini dia melakukan pembelian kredit perlengkapan studio UD Sejahtera Selalu ini sebesar 2.700.000. Maka kalau dia membeli, hutangnya bertambah sebesar 2.700.000 di kredit. Jadi saldo yang tadinya 1 juta ini kita tambahkan 2.700.000, jadi saldo akhirnya menjadi 3.700.000. Namun jika masih ada transaksi lagi di sini, maka ini bukan menjadi saldo akhirnya, masih ada lagi berarti. Cuman ini karena dia hanya melakukan 2 transaksi, maka yang 3.700.000 menjadi saldo akhirnya. Kemudian untuk UD pantang menyerah sama saja. Dia ternyata mempunyai saldo awal 2.700.000. Taruh di sini karena dia utang, taruhnya di kredit ya saldonya. Terus kemudian pada tanggal 10 Februari ini dia melakukan pembayaran hutang sebesar 2.700.000. Berhutang berarti hutangnya berkurang, taruhnya di debit, jadi dikurang. Saldo ini kita kurangkan dengan yang ini, maka habis. Kemudian pada tanggal 14 Februari ini ternyata dia melakukan pembelian lagi perlengkapan studio sebesar 2.500.000. Maka hutangnya bertambah, taruh di kredit. Jadi yang tadi dia kosong, terus dia melakukan pembelian lagi, maka hutangnya kembali menjadi 2.500.000. Sama, udah maju mundur juga seperti itu. Dia mempunyai saldo awal 3.200.000, terus dia melakukan pembayaran hutang sebesar 2.200.000, refnya JKK, pengeluaran kas. Jadi berkurang, menjadi saldonya 1 juta saja. Kemudian ternyata tanggal 6 ini dia melakukan pembelian sebesar 3.800.000, ada di kredit, bertambah hutangnya, maka saldonya menjadi 4.800.000. Kemudian pada tanggal 7 dia melakukan pembayaran hutang sebesar 1 juta. Karena dia hutangnya totalnya 3.200.000, bulan pertama dia membayar 2.200.000 dulu, maka hutangnya masih 1 juta. Nah, ternyata 1 jutanya ini dilunasi pada akhir transaksi 1 juta, maka saldonya berkurang menjadi 3.800.000. Kemudian kita akan membuat daftar saldo hutangnya. Sama saja seperti tadi buku besar pembantunya, kita daftar saldo hutang ini kita harus membuat KOP terlebih dahulu, kemudian kita jadikan satu semua hutang-hutang si kreditur ini. Sejahtera Selalu, Pantang Menyerah, dan Makan. Ada contoh soal PT Alon-Alon Asal Kelakon piutang pada bulan Februari 2020. Di sini ada data piutang debitur 3, ada UD pantang mundur sebesar 4 juta, maju mundur 5.700.000, untung selangi 5.500.000, sehingga totalnya 5.200.000. Kemudian ada transaksi dan ada penerimaan piutang dari debitur. Kemudian langsung jawab. Sama seperti hutang tadi, jika kita ingin membuat buku besar pembantu hutang, kita harus membuat dahulu kodnya ini. Kemudian kita tulis nama krediturnya siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya berapa. Namun jika ada email dan faksimili, kita catat juga di sini. Namun jika tidak ada, diabaikan saja. Terus kita membuat tabelnya. Untuk PT Pantang Mundur,
dia ada saldo sebesar 4 juta. Karena dia piutang, maka saldo normalnya ada di debit sebesar 4 juta. Kemudian tanggal 5 Juli dia melakukan penjualan sebesar 4.300.000. Jadi di sini jika dia melakukan penjualan maka piutangnya bertambah sebesar 4.300.000 ada di referendumnya JPN atau jurnal penjualan. Maka saldonya bertambah 4 juta tambah 4.300 menjadi 7.300. Kemudian pada tanggal 10 Juli ternyata dia melakukan pelunasan piutang. Maka jika dia melakukan pelunasan piutang, piutangnya berkurang, piutang berkurang di kredit, maka saldo tadi kita kurangkan dengan ini 2 juta ini sehingga saldonya berkurang menjadi 5.300. Kemudian untuk udah maju terus sama seperti pantang mundur, dia punya saldo awal sebesar 5.700.000. Kemudian pada tanggal 10 Juli maju mundur ini dia melakukan pembayaran piutang 5.700.000 berada di JKM, jurnal kas masuk atau penerimaan kas. Maka saldonya berada di debit menjadi habis karena dia berkurang. Kemudian tanggal 24 Juli dia melakukan penjualan sebesar 5.700.000 sehingga piutangnya bertambah di debit, saldonya ditambah ini menjadi 5.700.000 untuk maju terus. Untuk untung selangit sama seperti maju mundur dan pantang mundur, dia punya saldo awal 5.500.000. Kemudian tanggal 12 Juli dia melakukan penjualan sebesar 5.500.000 sehingga saldonya bertambah sebesar 11 juta. Terus tanggal 14 Juli dia melakukan pembayaran piutang, maka piutangnya berkurang menjadi 8 juta. Kemudian kita akan membuat daftar saldo piutangnya. Sama seperti utang tadi, jika kita ingin membuat daftar saldo juga kita harus membuat kopnya terlebih dahulu. Kemudian kita catat menjadi satu, si piutang-piutangnya menjadi satu, debiturnya pantang mundur, maju terus, untung selangit kita jadikan satu di daftar saldonya ini, terus kita jumlahkan sehingga totalnya menjadi 19 juta. Sekian, terima kasih penjelasan saya mengenai buku pembantu piutang dan hutang. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.